Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukriya Hanifah dengan NIM 2502942. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya dengan judul Strategi Efektif untuk Meningkatkan Pendidikan Berkualitas di Era Modern, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri pertemuan ke-15 saya dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Fondasi bangsa dan komitmen global pendidikan adalah fondasi kemajuan nasional dan kunci pembentukan SDM yang unggul. Yang kedua, tuntutan era modern pendidikan harus menghasilkan lulusan dengan keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, permasalahan nasional masih menjadi ketimpangan kualitas yang signifikan antara wilayah, didukung oleh keterbatasan sarana prasarana dan belum optimalnya kualitas tenaga pendidik atau guru. Yang keempat, kesenjangan digital peluang teknologi pendidikan terhambat oleh kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang belum memadai. Pertanyaan mendasarnya yaitu, bagaimana cara mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata di Indonesia, yang sesuai dengan tuntutan era modern dan prinsip SDG 4? Tujuan penulisan yang pertama, menganalisis faktor dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Yang kedua, mengidentifikasi model implementasi strategis yang berfokus pada pemerataan mutu, inovasi kurikulum, dan transformasi digital. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan. Pendidikan berkualitas dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan non-akademik yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan berkualitas tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terwujudnya pendidikan berkualitas ini. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor input, ada faktor proses, dan faktor output. Faktor input meliputi sumber daya yang tersedia untuk pendidikan, seperti guru yang berkualitas, kurikulum yang relevan, dan fasilitas yang memadai. Yang kedua yaitu faktor proses, yang meliputi proses pembelajaran yang terjadi di kelas, seperti metode pengajaran yang efektif, interaksi antara guru dan siswanya. Yang ketiga yaitu faktor output. Faktor output meliputi hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik, seperti nilai ujian, nilai keterampilan, dan sikap yang dikembangkan. Selanjutnya, ada beberapa faktor spesifik yang mempengaruhi terwujudnya pendidikan berkualitas ini. Yang pertama, kualitas guru. Yang kedua, kualitas fasilitas yang memadai. Yang ketiga, kurikulum yang relevan. Yang keempat, lingkungan belajar yang positif. Dan yang kelima, dukungan dari orang tua dan masyarakat. Ada beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas di Indonesia. Yang pertama, kesenjangan kualitas, lalu keterbatasan akses, kemudian kurikulum yang belum relevan, kemudian kualitas guru yang belum merata, dan sarana prasarana yang kurang memadai, serta anggaran pendidikan yang terbatas. Maka ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas guru. Yang kedua dengan pengembangan kurikulum yang relevan. Yang ketiga dengan peningkatan akses pendidikan. Yang keempat dengan peningkatan sarana dan prasarana. Dan yang kelima yaitu dengan penguatan manajemen pendidikan. Sebagai kesimpulan dan saran, yaitu pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Pendidikan yang bermutu tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga menekankan pemerataan akses, relevansi kurikulum, kompetensi guru, serta lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif. Sebagai saran, pemerintah perlu memperkuat pemerataan akses pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang layak, khususnya di daerah yang terpencil, sehingga setiap peserta didik atau siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.